begini, ini mungkin ya karena ini bentuknya tulisan sastra yang tidak bisa diurai secara rinci nantinya jadi buku-buku ilmiah nantinya. Ini mungkin saja begini, tidak mesti orang cantik itu galak kok, enggak mestinya itu mudah marah-marah. Malah saya yang biasa yang judes tuh yang biasanya nggak cantik ya, yang cantik biasanya lemah lembut. Iya, jadi bentuk profil tubuhnya, mukanya yang cantik itu kan tidak pas kalau marah-marah. Ini kok kenapa jadi marah-marah? Ya karena dia pejabat, eselonnya sudah lumayan lah, katakanlah sudah jadi kabid lah, gitu kan gitu. Nah, begini, seorang pejabat setiap hari di kantor dari jam 8 sampai jam 3 sore, jam 4 sore. Yang dipanggil bawahannya, yang disuruh bawahannya, marah-marah sama bawahannya, nggak mungkin bawahan bisa ngelawan. Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa memberikan sekat-sekat yang jelas dalam pergaulannya. Kadang-kadang merintah orang di luar kantor seperti di kantor, itu yang nggak layak. Jadi ketika begini, saya di sini jadi pengasuh pondok pesantren Cadang Pinggan. Semua santri yang ada di sini pasti ta'zim, pasti nurut. Tapi ketika saya di tempat yang lain, ya saya tidak bisa ngatur orang seperti ini dong. Mereka kenal juga enggak kok. Dari mana mereka hormat saya mereka kenal juga enggak. Udah Buya Sekut orang mana, orang Cirebon, orang banyak enggak tahu kan gitu. Kenal juga enggak. Jadi ketika saya di luar dan tidak dihormati orang, ya saya harus tidak boleh marah dong. Yang mereka kenal juga enggak kok. Disapa juga untung. Nah ini kadang-kadang perilaku di kantor itu dibawa keluar. Jadi orang itu di jalan kayaknya seperti bawahannya semua. Ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang itu lupa. Di kantor iya Anda sebagai camat atau sebagai bupati, gubernur, bisa sini panggil langsung ini. Ya kalau di masyarakat ya nggak bisa dong, Kang Punten, karena puntennya dulu kan gitu. Ya kalau bawahnya nggak ada urusan. Nah itulah makanya sehingga jangan dikira bahwa kalimat-kalimat yang meluncur dari mulutmu itu hanya membawa huruf-huruf. Di dalam kalimat ada kekuatan yang bisa mempengaruhi orang. Iya, yang bisa membuat orang bahagia, menjadi orang sakit hati, bisa membuat bahkan yang ngomongnya juga bisa dihormati orang, bisa dihinakan orang karena ngomongnya pantas ya. Semacam itu. Itu satu yang perlu ingin pesan saya sampaikan. Nanti bukan hanya kemarahan, tapi ya kondisi psikologis di kantor. Umpamanya kita di kantor marah, setelah pulang ya tolong marahnya ditinggal di kantor, jangan bawa pulang ke rumah. Ini banyak istri jadi bingung, ini gimana mas datang marah-marah urusannya apa? Terus bawa, nah itu kadang-kadang tidak melepas. Jadi mesti kita di rumah ya begini, di kantor begini. Ya sudah urusan rumah jangan bawa ke kantor, urusan kantor bawa ke rumah. Termasuk guru-guru juga begitu. Masa pertengkaran dengan istrinya diceritakan di depan kelas? Nah ini satu pelajaran penting bagi saya seperti itu, mesti mengetahui. Jadi ya likulli maqamin maqalun lah. Ya kita berbicara sesuai dengan kapasitas kita ada di mana. Kalau kita ada di tempat yang lain, mungkin saya juga sebagai pendatang, orang kenal juga, ya nyuruh orang ya. Punten Pak, permisi, kan begitu sopan seperti umumnya orang. Ya kalau di kantor di sini nggak ada masalah. Masa saya mau, nah punten nang ya punten, ya kan nggak begitu. Sini ambil kan begitu aja. Tapi ketika di luar ya nggak bisa begitu dong. Gaya bahasa kita harus berubah. Ini satu. Kemudian tahu mawar merah diisap-isap sambil dijilati dengan ujung lidahnya. Ini perilaku semacam ini mesti kita cermati dengan baik, bahwa ketika
perempuan itu punya hasrat ingin menarik perhatian lawan jenisnya, itu selalu akan dilakukan hal-hal yang sangat memunculkan gairah kita. Entah duduknya dibalik-balik gitu. Ya kan, mungkin bajunya dibuka satu kancingnya, biasa saya paham gitu tuh. Atau duduknya sambil menekan sikutnya supaya saya paham begitu. Atau jalannya. Anda merasakan nggak ketika? Atau Anda kurang banyak sama perempuan barangkali? Saya merasakan Bu ya. Nah itu, jadi isyarat-isyarat gerak tangan begitu, itu semuanya mempunyai makna. Ada kita sering melihat ketemu perempuan sambil menggigit-gigit jari. Kadang-kadang duduk dengan menghilangkan tangannya. Ada yang kakinya digerak-gerakan begitu, nggak mau diam gitu. Ada kan gitu. Ada yang duduknya ya besronok ngangkang begini, macam-macam lah gitu semua. Ada duduknya sering menggunakan begini. Saya bagaimanapun juga perempuan ketika membusungkan dadanya, membelakangkan bokongnya, itu kan pengen kelihatan seksi. Ya. Nah itu berharap Anda tertarik gitu. Jadi tidak usah diucapkan, tidak usah nunggu perempuan mengatakan I love you, nggak usah lah. Kita paham aja, kita langsung kita terima semacam itu. Semua gerak tangan semua punya arti semuanya. Dan itu dalam pelajaran etika, cara duduk perempuan, kalau pakai roknya sepan di atas lutut, maka hendaknya selalu duduknya miring begini, kan gitu supaya nggak kelihatan selangkangannya, ya kan gitu. Kemudian kalau bawa tasnya kecil ya itu lebih elok kalau tasnya ditaruh di atas pangkuannya begitu menutupinya. Jangan taruh tas di depan ini paling nggak sopan kan, taruh tas di depan. Nah, ini kan mungkin ada pelajaran etika yang belum banyak dipelajari oleh orang di daerah lah. Tapi untuk pejabat minimal camat sampai bupati ya harus belajar. Serius banyak belajar macam itu. Ya. Saya kira demikian. Tetapi juga ada ditarik kesimpulan, ini laki cemburuannya gede sebetulnya. Sehingga dia tidak boleh ada orang yang merasa nyaman seperti ini. Hanya dirinya. Jangan sampai ada orang lain yang membahagiakan kamu kecuali aku yang bahagiakan kamu. Gitulah. Jadi ternyata merasa ingin memilikinya begitu besar sekali. Sehingga ya mungkin karena sudah menggebu-gebu, jadi dia sudah tidak takut lagi menghadapi COVID-19 ini. Oke, makasih.